di malam Jumat ini kita kumpulan orang-orang bawah, ya kan. Kalau di banner di channel ada satu itu kita menyebut orba, obrolan orang-orang bawah, karena memang kita bukan siapa-siapa, tapi masyarakat biasa yang mencoba mengisi malam-malam sakral ini dengan kajian-kajian ilmu sepanjang yang kita pahami. Mungkin untuk melanjutkannya, apakah tema kita hari ini atau apa yang mau kita angkat di diskusi kita? Silakan, Bang. Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan terkait dengan materi kita yang sesudah episode terdahulu. Kita selalu berbicara tentang Tuhan. Oh, segala sesuatu harus sampai kepada Tuhan. Terus di sisi lain kita harus mengenal ciptaannya. Nah, ini seperti paradoks. Satu sisi kita harus sampai kepada Tuhan atau pengenalan terhadap Tuhan. Di sisi lain kita harus memahami tentang ciptaannya. Iya. Ini gimana penjelasannya? Iya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya. Pakaru biholkila, wala pakaru bijatilah. Iya. Janganlah pikirkanlah tentang yang apa? Kholiknya gitu. Ciptaannya. Jangan kau pikirkan zatnya. Iya. Sementara satu sisi kita orientasi hidup kita ini menuju Allah, ya kan? Penekanannya kita sampai perjalanan ini menuju kepada Tuhan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah menuju Allah, kembali kepada Allah. Tapi satu sisi ada hadis yang mengatakan seperti tadi, kita diminta untuk tidak memikirkan zatnya Tuhan, ya, tetapi sebaliknya malah memikirkan semua ciptaannya, manifestasinya. Ini memang betul kesannya paradok, ya. Lalu bagaimana nih memahaminya, ya kan? Itu. Ada lagi juga yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Iya, artinya memang kedua hadis tadi memang penekanannya adalah perhatian kita kepada prestasi, kepada ciptaan, ya, dalam konteks kekitaan kepada diri kita, sehingga dipastikan kita mengenal Tuhan kita. Nah, terkait dengan perjalanan kita menuju Tuhan itu tidak ada pilihan lain, memang harus ke Tuhan, ya kan? Tetapi maksudnya bukan ke diri absolutnya, ke zatnya, ya kan? Itu mustahil, ya. Artinya bahkan Rasulullah sendiri mustahil sampai kepada zatnya, ya kan? Kalau itu terjadi, maka dia bisa dijangkau, berarti tidak sempurna. Artinya sesuatu yang bisa dijangkau, maka itu makhluk, manifestasi. Maka dia mustahil terjangkau, mustahil serupa dari segala sesuatu. Sama dengan yang mengetahui diri kita kan kita. Mustahil orang mampu menjangkau 100% diri kita. Sama seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa mengenalnya. Bukan berarti kita tidak bisa mencintainya. Bukan berarti kita tidak bisa merindukannya. Ya kan? Nah, poin-poin itu. Maka bagaimana
eh, kita tumbuhkan kerinduan kita kepada Tuhan, itu yang poinnya, yang pentingnya. Sehingga perjalanan kita menuju Tuhan maksudnya adalah mencapai kerinduan yang sejati, mencapai kecintaan yang sejati kepada Tuhan. Bukan kecintaan yang bersifat apa namanya semu lah gitu. On off ya. atau pengenalan yang bersifat pengenalan terhadap sosok Tuhan. Karena kalau kita mensosokkan lagi-lagi ya dualitas ya kan. Nah, yang diharamkan ini kan kemusyrikan. Seluruh dosa manusia itu diampuni hatta seluas langit dan bumi. Tapi ada satu dosa besar yang nggak bisa diampuni adalah menduakannya. Nah, menduakan di sini artinya kita nggak bisa menempatkan Tuhan itu sebagai sosok yang kita sembah. Karena kalau dia sosok maka dia makhluk, dia ciptaan. Maka realitas Tuhan itulah yang sebenarnya yang harus kita kenali. Nah, metodologi pengenalannya adalah mengenal ciptaannya, manifestasinya. Nah, siapa yang bisa mengenal manifestasinya? Orang yang diberi akal. Hewan, dia tidak mengenal manifestasi yang lain. Tapi kita manusia diberi akal untuk mengenal manifestasinya. Sehingga pengenalan kita kepada manifestasi itu meniscayakan kita mengenal Allah. Meniscayakan kita di jalannya Tuhan. Di jalan para pendahulu yang berjalan di jalan-jalan ilahi ini. Para nabi, ya kan? Para imam suci, ya kan? Para ulama yang terjaga, ketawaduannya, ya kan? Jalan-jalan spiritual. Nah, artinya tinggal kita pertanyakan diri kita, adakah kita di jalan itu? Itu yang kita persoalkan. Benarkah kita hari ini di jalan-jalan spiritual? Ya kan? Jangan-jangan itu cuman ide kita aja, pemahaman kita aja yang seolah kita di jalan spiritual. Alih-alih kita beragama, gitu. Padahal kita tidak sedang di jalan yang sudah digariskan itu. Buktinya apa? Ya kita lebih banyak masalah dalam hidup ini yang lebih kita anggap serius ketimbang perjalanan yang hakikat ini, spiritual ini. Artinya gini, keyakinan kita kepada Allah ini bukan keyakinan yang kita peroleh dari warisan. Baik itu warisan orang tua, guru-guru agama kita, ya kan? Atau lingkungan pendidikan. Ya. Sehingga kita nanti terjebak menjadi orang kebanyakan dalam pengertian keyakinan agamanya bukan muncul dari keyakinan yang dia pelihara, yang dia tumbuhkan. Seseorang itu pasti punya keyakinan terhadap Tuhannya. Tinggal level persentasenya aja sebetulnya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan keyakinan itu? Keyakinan itu awalnya itu seperti bibit gitu. Jadi kalau tanaman itu bibit, biji. Nah, setiap orang diberikan keyakinan hatta sebesar biji. Nah, persoalannya biji ini tumbuh apa enggak? Gitu. Nah, yang menumbuhkan itu siapa? Diri yang mengenal Tuhannya. Orang yang tadi man arafa nafsahu faqad arafahu. Orang yang telah mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Artinya biji keyakinan yang ada padanya itu harus tumbuh. Nah, metodologi menumbuhkannya dia harus menggunakan akal aktifnya. Hanya dengan akal aktif biji ini akan tumbuh. Sehingga menumbuhkan keyakinannya gitu tentang realitas Tuhan itu sendiri. Karena kalau itu tidak kita tumbuhkan, ya kan, akal aktif ini kita tidak aktifkan, kita terjebak dalam arus mainstream yang memang sudah direkayasa sedemikian rupa ya supaya orang itu beragama itu cukup
melaksanakan ritual-ritual aja, ya kan, sehingga akhirnya mati dia tidak hidup di tanah yang subur. Bibitnya ini, bibit akal aktifnya itu, keyakinannya itu harus tumbuh. Nah itu Pak, jadi apa namanya, dengan akal aktif itulah maka biji keyakinannya tumbuh. Karena ayat pertama kali Quran itu kan bukan disuruh yakin. Yakinlah kepada Allah, kan enggak. Baca. Suruh apa? Suruh baca. Baca. Bacalah, bukan yakinlah. Nah, yang mampu membaca kan akal. Ya, maka maksudnya di sini adalah berarti eksistensi kita adalah jiwa yang berakal. Gitu. Karena kalau akalnya tidak hidup, maka dia tidak lebih dari hewan. Gitu. Sama dengan hewan pada umumnya. Nah, kita disuruh membaca. Nah, dengan membaca inilah maka perjalanan spiritual seseorang itu tumbuh. Jadi tanpa disadarinya keyakinannya tumbuh terhadap kebenaran. Nah, jadi membaca itulah yang harusnya menjadi langkah awal. Nah, membaca di sini lagi-lagi bukan membaca huruf demi huruf ya, tapi membaca seluruh manifestasinya, pengetahuannya itu. Membaca diri yang paling utama. Apakah diri ini kita kenali? Ya kan? Kalau ditanya siapa nama Bapak misalkan, secara cepat dijawab namanya pasti. Nah, karena dia kenal namanya, ya kan? Begitu detailnya dia kenal nama sehingga orang tersebut ketika namanya ditulis di kertas ada salah huruf, kurang huruf, protes kan. Oh, ini kurang huruf nih. Karena dia mengenal namanya, ya kan. Tapi kalau kita tanya siapa Bapak, setiap orang ditanya siapa Bapak, pasti jawabannya beda-beda. Tapi kalau ditanya namanya, masing-masing pasti. Nah, mengapa ketika ditanya nama itu langsung bisa jawab namanya? Karena sudah dikenal. Makanya ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, semua jawab Allah. Tapi ketika ditanya siapa Tuhanmu, masing-masing jawabannya beda. Mengapa beda jawabannya? Karena nggak mengenal. Kalau kita kenal, jawabannya pasti sama. Siapa namamu? Misalkan Abdullah, ya. Nggak ada jeda melakukan tindakan berpikir, oh siapa ya nama saya, nggak, karena dikenal. Tapi ketika ditanya siapa kamu, dia kebingungan itu. Siapa ya? Nah, jadi man rabbuka itu nggak sesederhana dijawabnya Allah, bukan. Karena yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa nama Tuhanmu. Nah, inilah yang menjadi garis besar perjalanan kita. Kita harus mengenal Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa jawab. Pengetahuan tentang Tuhan ini itu harusnya menjadi konsumsi kita sepanjang hidup kita. Seusia inilah kita konsumsi, kita mencari sampai kedekatan kita dengan Tuhan itu tidak lagi ada pasangan. Bukan lagi ada Tuhan, ada saya. Tapi kesayangannya kita sudah tidak ada. Hilangnya kesayangan itu. Nah, sehingga yang muncul sehari-hari adalah realitas Tuhannya itu. Nah, metodologi untuk seperti ini kan perjalanan kan. Ya, salah satunya kita mengadakan diskusi kajian ini kan. Nah, kita sedang membedah kitab diri kita. Selama ini kita tidak mengenal kitab diri sendiri. Padahal huruf demi hurufnya kita punya, dibekali kan. Inilah telinga, ini abjadnya. Mata ini abjad huruf-hurufnya. Seluruh organ ini huruf-hurufnya. Itu secara fisik. Belum jiwa kita ya kan. Jadi kitab ini harus kita kenali sepanjang hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya mengenali Tuhan kita gitu. Sehingga pertanyaan mantra buka itu akhirnya memiliki jawaban yang apa namanya, iya, artinya jawaban ini akan mengguncang arsnya Tuhan, karena jawabannya itu harus memantik
apa namanya, kesadaran yang paling paling prima dalam diri seseorang. Jadi ketika kita ditanya itu apapun misalkan, itu kan orang pasti menjawab apa adanya kan. Nah, menjawab tentang siapa Tuhanmu inilah yang kita berusaha menggunakan nalar pikiran. Dan ini jebakan gitu. Jadi poinnya adalah kembali bahwa ketika kita mengenal ciptaannya, berarti kan mengenal diri ini. Diri ini kan ciptaan ini kan. Mengenal diri. Nah, inilah huruf. Inilah bacaan ya kan. Nah, sehingga kita bisa mengenali jiwa kita, siapa nih saya. Karena pada hakikatnya kita itu memang punya nama. Tapi kan nama bukan milik kita. Bukan yang dinamai. Bukan yang dinamai kan. Orang tua kita yang ngasih nama. Fungsinya untuk supaya dikenali, untuk membedakan ini A, ini B, ini C kan, apapun nama itu. Nah, tapi identitas sesungguhnya kita, itulah yang harus kita kenali. Kita bahkan tidak butuh nama kita secara individu ya. Yang butuh nama itu orang lain, ya kan? Dari mulai keluarga kita, kerabat, saudara, RT dan seterusnya. Untuk sensus penduduk ya. Tapi kita sebagai kita nggak butuh nama, karena bukan ekstensi nama itu. Nah, realitas diri kita itulah sebetulnya kita harus kenali. Berarti sama dengan Tuhan juga kan? Tuhan juga nggak butuh nama sebenarnya. Nggak butuh nama sebetulnya. Makanya kita mau mengenal namanya, apa Tuhannya. Gitu. Nah, cerminannya itu, diri itu. Semakin dalam kita mengenal diri kita yang bukan ini, bukan itu, nanti lambat laun ketemu diri yang sejati. Itu kalau di kajian-kajian Arif Wila itu, diri itu lenyap, ya kan. Cuman kan kita menerjemahkan kelenyapan ini kan perlu pendalaman makna, ya kan. Oh, buktinya ada tongkrongannya kan. Nah, boleh tiap hari. Tiap hari kan. Nah, kelenyapan ini apa maksudnya? Fana al-fana ini maksudnya apa? Ketiadaan mutlak diri kita ini apa maksudnya? Nah, kita sebetulnya pada akhirnya itu tidak pernah mengenali diri kita. Endingnya itu. Karena yang ada Cuma dia. Poinnya itu Pak, ya kan.